Kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Sestiarani. Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal polemik isu banteng dan celeng. Ganjar Pranowo menegaskan ia sekali banteng tetap banteng. Di sela acara yang berlangsung di Grobogan, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjawab polemik seputar isu celeng dan banteng. Ganjar Pranowo mengaku bila ia berasal dari banteng, maka tetap setia menjadi banteng. Menurut Ganjar, polemik yang menyerang dirinya adalah dinamika politik yang biasa terjadi menjelang Pilpres. Sorry kita bandeng bro. Sekali bandeng tetap bandeng. Ganjar menyebut bahwa ia tetap banteng. Apa yang bisa dibaca dari pernyataan terbaru Ganjar Pranowo ini dan bagaimana DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah merespons istilah banteng dan celeng? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik Carta Politika Yunarto Wijaya dan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Abang Baginda Muhammad Mahfuz. Selamat sore Mas Toto, Mas Baginda. Selamat sore Cindy. Mas Baginda. Saya ke Mas Baginda terlebih dahulu karena ini adalah rame-rame yang ada di Jawa Tengah. Pendukung Ganjar di Purworejo kemudian deklarasi untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024. DPD PDI Perjuangan meresponnya dengan keras. Nah, bagaimana tindak lanjut setelah ada deklarasi itu dan direspon oleh DPD PDI Perjuangan? Ya, mungkin saya sedikit menjelaskan supaya nanti tidak salah tafsir ya Mbak. Ya, silakan. Jadi kenapa polemik banteng celeng ini muncul? Jadi kalau kita bicara tentang konsep kepartean kita, PDI Perjuangan itu yang konsep keparteannya itu kan menganut ajaannya Bung Karno, yaitu partai pelopor. Di mana Bung Karno mengatakan syarat berdirinya partai pelopor itu adalah disiplin. Baik itu disiplin ideologi, kemudian disiplin organisasi, dan seterusnya. Nah, disiplin organisasi itu termasuk di dalamnya adalah disiplin kader. Kader partai itu wajib tegak lurus terhadap aturan dan perintah partai. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pada tanggal 11 Agustus 2021, Dewan Pimpinan Pusat Partai itu mengeluarkan surat nomor 3134 yang ditandatangani langsung oleh Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen. Yang inti dari surat itu ada 3 poin. Yang pertama adalah mengingatkan kembali kepada seluruh kader partai bahwasannya sesuai dengan ADART Partai pasal 15 huruf F yang intinya adalah untuk urusan calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan dan sepenuhnya hak prerogatif Ketua Umum. Itu poin 1 dari isi surat itu. Kemudian poin kedua, memerintahkan agar seluruh kader untuk disiplin, tidak berbicara tentang calon presiden dan wakil presiden. Nah, poin ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan poin 1, 2, 2 itu akan diberikan sanksi partai. Nah, kemudian pada tanggal 25 September kalau saya nggak salah, itu ada kader partai yang bernama Albertus Sumbogo itu mendeklarasikan untuk membentuk tim relawan calon tertentu. Itu kan sebenarnya berangkat dari situ. Ya. Jadi akan diberi sanksi tegas ya, artinya mereka yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo yang juga kader PDI Perjuangan untuk maju Pilpres 2024. Ya, saya tidak bisa mengatakan sanksi tegas atau tidak, tetapi bahwasannya di surat DPP itu disampaikan seperti itu. Oke, akan ada sanksi. Mas Toto, ribut-ribut banteng celeng menjelang 2024 menurut Mas Toto. Kalau tadi kan Ganjar bilang ini dinamika politik yang biasa terjadi sebelum Pilpres. Kalau Mas Toto tanggapannya? Iya, bukan pertama kalinya ya sebetulnya polemik terjadi sebelum masa Pilpres di tubuh PDI Perjuangan misalnya. Dulu juga orang bahkan bertanya-tanya di tahun 2014, apakah dulu bahkan tanda kutip ini lebih sakral nih, nama yang muncul apakah Gubernur DKI saat itu Pak Joko Widodo ataupun Ibu Mega akan maju kembali. Ini lebih sensitif sifatnya karena menyangkut nama Ibu Ketua Umum. Dan pilihannya kan kemudian menjadi 2,
apakah kemudian seakan-akan bisa terjadi perpecahan yang merugikan PDI Perjuangan. Tapi banyak juga loh suara yang mengatakan ini malah menguntungkan PDI Perjuangan karena panggung menuju 2024 kemudian pemberitaannya didominasi oleh pemberitaan terkait PDI Perjuangan. Minimal ada 2 nama yang sering disebut, ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, sehingga kemudian pemberitaan media terkait Pilpres 2024 itu sering dan didominasi oleh pemberitaan terkait PDI Perjuangan. Ini kalau kita bicara terkait dengan efek terhadap elektoral ya. Nah, tapi kalau terkait dengan disiplin partai seperti yang tadi Mas Baginda sebutkan, ini juga problem klasik. Bukan hanya terjadi di PDI Perjuangan. Kita tahu sebelum ada keputusan lewat kongres kah, munas kah, muktamar kah, atau apapun yang bersifat resmi, memang deklarasi oleh kader itu akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Dan itu memang harus disikapi secara tegas oleh partai dalam konteks aturan ya. Apalagi partai yang sentralisasi kekuasaannya sangat kuat seperti PDI Perjuangan. Nah, tapi yang paling penting adalah catatan jangan sampai dibaca oleh publik atau konstituen ini faksionalisasi, ini pertarungan 2 kubu atau 3 kubu atau berapa kubu, itu yang berbahaya. Artinya apa? Penegakan disiplin ini bukan hanya, jangan sampai terkesan kemudian pertarungan antar 2 faksi. Jadi bahasa yang lebih tepat menurut saya tadi adalah kalau memang ada pelanggaran di salah satu kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah, ya ini bukan tentang sekedar karena mendukung Ganjar Pranowo, tapi mau mendukung siapapun, mendeklarasikan siapapun, mau Mbak Puan, mau Mas Ganjar, ketika tetap dilakukan padahal sudah ada surat keputusan dari DPP untuk melarang itu harus diberikan sanksi. Karena kan publik juga tahu loh, misalnya di Jawa Timur kemarin sempat ada deklarasi juga terhadap Puan Maharani. Nah, kemudian pertanyaannya kan secara rasional oleh publik dan konstituen, apakah betul DPP dan partai itu memberlakukan surat keputusan yang sudah dikeluarkan itu kepada siapapun yang melakukan pelanggaran, mau dia deklarasi terhadap Ganjar, Puan atau siapapun kader. Itu yang sekarang sedang ditunggu sehingga kemudian nanti ujungnya publik dan konstituen simpatisan PDI Perjuangan akan melihat apakah ini betul-betul dalam konteks penegakan disiplin partai atau jangan-jangan hanya sebuah pertarungan antar faksi. Mas Toto, jadi kalau Anda melihat ada ribut-ribut celeng dan banteng ini hanya ditujukan pada mereka yang mendukung Ganjar Pranowo saja atau kepada siapapun yang mendukung orang di luar yang didukung oleh PDI Perjuangan yang sampai saat ini juga masih belum ada sosoknya atau namanya? Saya mengerti kalau Mas Baginda kan akan terbatas kewenangannya untuk menilai didasarkan pada kewenangan Mas Baginda karena dia DPD Jawa Tengah ya. Nah, tapi yang akan dilihat adalah bagaimana sikap dari DPP menyikapi bagaimana polemik-polemik yang terjadi di level daerah. Apakah betul penegakan disiplin akan terjadi pada seluruh elemen mau mendukung siapapun atau hanya kepada salah satu faksi saja atau hanya kepada salah satu kubu saja. Itu yang saya pikir akan bisa dinilai oleh publik. Apakah ini pertarungan faksi atau memang sebuah pembelajaran demokrasi yang baik? Saya ke Mas Baginda, jadi hanya keras pada mereka yang mendukung Ganjar saja? Atau bagaimana nih Mas Baginda? Ya, begini Mbak Cindy ya. Ini kan hal yang sudah terjadi ketika DPP mengeluarkan surat tanggal 11 Agustus, kemudian tanggal 25 September itu muncul itu kader partai yang jelas-jelas itu melanggar apa yang menjadi ketentuannya DPP. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan tentang istilah banteng dan celeng, Mbak Cindy. Nah, ini yang sebenarnya kita juga heran, ya, saya juga heran kenapa ini menjadi polemik. Padahal kalau di PDI Perjuangan ini kan istilah lama, istilah yang sangat sering kita pakai, apalagi di setiap momen-momen elektoral itu. Jadi banteng itu kan lebih kepada istilah kita bagi kader partai yang tegak lurus gitu. Bagi kader partai yang patuh dan kemudian kader partai yang tidak patuh, tidak taat terhadap perintah partai itu yang kemudian kita tidak anggap sebagai banteng tapi sebagai celeng. Tapi itu istilah internal sebenarnya, Mbak Cindy itu. Itu hanya istilah internal, tapi kan ini sampai dibedakan bahwa celeng adalah mereka yang tidak taat aturan. Bahkan politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan akan ditertibkan nih barisan celeng, kader harus tahu diri. Bukankah ini kalau publik melihat jangan-jangan terbelah? Ya, jadi begini Mbak, kalau kita lihat sejarah ya, dulu di zaman PNI itu,
itu sampai itu menjadi sebuah lagu Mas Pene itu. Marhen Indonesia bersatulah segera di dalam satu barisan. Jadi yang namanya banteng itu dalam satu barisan sesuai dengan karakter hidupnya itu. Ya. Nah, sehingga kalau kemudian ada orang yang mengatakan banteng tetapi dia tidak mau dalam satu barisan, tetapi dia tidak mau dipimpin, tidak mau tegak lurus terhadap perintah partai, apakah ini layak disebut banteng? Itu yang kemudian oleh teman-teman dari sejak dulu itu disilakan dengan nama celeng. Gitu. Karena apa? Sesuai dengan karakter hidupnya. Celeng itu hidupnya sendiri dan itu cenderung rusak. Kan seperti itu, Mbak Cindy. Oke, baik. Jadi Mas Toto, ini hanya istilah di internal atau ada keterbelahan nih di PD Perjuangan dengan adanya istilah banteng celeng menurut Mas Toto? Begini, suka atau tidak, kenapa sih ini jadi polemik yang lebih bunyi ya di level nasional, di pemberitaan media, dibandingkan misalnya situasi yang sama, tadi saya sudah berikan contoh deklarasi terhadap Puan Maharani di Jawa Timur. Ya. Kenapa? Karena ada kisah di belakangnya yang publik juga sudah dipertontonkan. Kita kan tahu ada polemik yang muncul ketika Mas Ganjar tidak diundang, misalnya pada satu acara DPD. Di situ kemudian memunculkan banyak tafsir. Ada rekaman yang sempat bocor, misalnya yang kemudian ditafsirkan oleh Mas Bambang Pacul yang juga ditafsirkan macam-macam misalnya. Dan orang kemudian menduga ada dua kader yang memang saat ini dua-duanya dijagokan oleh masing-masing pendukungnya. Ada Mas Ganjar, ada Mbak Puan. Nah, itu yang menyebabkan apa yang terjadi dalam perbedaan pendapat di Jawa Tengah, padahal sebenarnya hanya oleh satu kader ya, di DPC ya, itu kemudian ketarik isunya menjadi sebuah isu nasional, menjadi sebuah tafsir ini menunjukkan memang ada dua kubu di PD Perjuangan yang berbeda pendapat dan sedang melakukan pro dan kontra pendapat gitu. Nah, ini yang menurut saya harus hati-hati disikapi oleh terutama teman-teman DPD PDI Perjuangan, oleh para pendukung Ganjar Pranowo, jangan sampai kemudian mereka terus-menerus ditarik oleh isu seperti ini, karena pada akhirnya akan menjadi beban buat partai secara menyeluruh kalau perbedaan pendapat di internal DPD Jawa Tengah atau perbedaan pendapat misalnya antara Mas Bambang Pacul dengan kubu Ganjar Pranowo itu kemudian dianggap sebagai representasi dari apa yang terjadi di PDI Perjuangan. Padahal kita tahu dalam sejarahnya PDI Perjuangan ketika sudah diambil keputusan oleh Megawati itu partai yang termasuk paling solid ya, selain PKS. Karena partai ID-nya tinggi ketika mereka bergerak sebagai mesin politik untuk bekerja. Jangan sampai mitos itu hilang hanya karena kubu-pengkubuan dan kemudian menikmati panggung pertarungan yang ada di media begitu. Baik. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari ribut-ribut banteng versus celeng ini? Apakah PD Perjuangan atau Ganjar Pranowo? Dan apa maknanya ketika Ganjar Pranowo menyatakan bahwa ia sekali banteng tetap banteng? Kami akan membahasnya selepas jeda di Kompas Petang.